Ya, jadi mau menjelaskan pembahasan yang tadi disampaikan oleh beliau Ibu Nur Aini. Satu, kepemimpinan digital adalah kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, pentingnya digital leadership adalah mendorong budaya inovasi di dalam organisasi. Pemimpin yang baik dapat menginspirasi tim mereka untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, perbedaan dengan kepemimpinan konvensional. Ada 3 macam perbedaan. Yang pertama, perbedaan teknologi. Di kepemimpinan konvensional menggunakan media fisik atau analog seperti surat menyurat, koran, majalah, iklan di radio dan televisi. Sedangkan kepemimpinan digital menggunakan teknologi digital terutama internet seperti email, media sosial, dan situs website. Yang kedua yaitu perbedaan jangkauan. Di kepemimpinan konvensional terbatas pada wilayah lokal, regional, dan nasional. Sedangkan di digital dapat menjangkau pasar internasional dengan mudah. Yang ketiga yaitu perbedaan biaya. Di kepemimpinan konvensional membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sedangkan di kepemimpinan digital memiliki biaya operasional yang cenderung lebih rendah dan lebih ringan. Yang keempat, bagaimana menjadi digital leader? Hanya perlu memiliki kemampuan untuk memahami teknologi, data, dan informasi bisnis. Sekian, wassalamualaikum. Laporan untuk tugas dari Praduku Jati Kidul. Laporan untuk tugas dari Praduku Jati Kidul. Yang pertama adalah kepemimpinan digital adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, pentingnya digital leadership. 1. Mendorong inovasi. 2. Meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perbedaan dengan kepemimpinan konvensional. Kepemimpinan konvensional cenderung fokus kepada kepentingan diri sendiri, sedangkan kepemimpinan yang tidak konvensional lebih memperhatikan kepentingan orang yang dipimpin. Yang keempat, bagaimana menjadi digital leader? Untuk menjadi seorang digital leader adalah Anda perlu memiliki keterampilan digital dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari pimpinan Ranting Bogaris Kidul, kami akan mempresentasikan kepemimpinan digital atau digital leadership. Pengertiannya, kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan pemanfaatan teknologi digital dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pentingnya digital leadership dapat membantu organisasi menghadapi perubahan digital dan memanfaatkannya untuk berinovasi. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dengan kepemimpinan konvensional? Kalau konvensional cenderung berfokus pada pengelolaan dan kontrol, kemudian leadership lebih berfokus pada pengembangan inovasi. Keempat, pertanyaannya, bagaimana menjadi digital leader? Itu pertama adalah membangun visi misi digital. Kedua, belajar dari pengalaman. Ketiga, membiasakan budaya inovasi. Keempat, menggunakan data untuk pengambilan keputusan.
5. Kolaborasi yang efektif. Dan keenam, terbuka pada perkembangan teknologi. Demikian presentasi dari pimpinan ranting Aisyah Bukaris Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari ranting Termasandi yang pertama, kepemimpinan digital atau digital leadership adalah kemampuan untuk mengelola, mengarahkan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis. Pertanyaan kedua, pentingnya digital leadership adalah penting karena membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja. Pertanyaan ketiga, perbedaannya dengan kepemimpinan konvensional adalah fokusnya kepemimpinan konvensional lebih fokus pada diri sendiri, sedangkan pemimpin yang tidak konvensional lebih fokus pada orang-orang yang dipimpinnya. Pertanyaan keempat, bagaimana menjadi digital leaders? Adalah baik, jujur, amanah, atau memiliki kemampuan untuk memahami teknologi data dan informasi bisnis dengan perkembangan teknologi. Demikian jawaban dari ranting Termasandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya kami dari PRA Penusupan. Kami mencoba untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari Ibu Nur Aini. Yang pertama adalah kepemimpinan digital atau digital leadership, yakni kemampuan individu atau organisasi untuk mengarahkan atau mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mencapai tujuan organisasi dan menciptakan nilai tambah, gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, pentingnya digital leadership, ya, untuk mengawal perubahan pembuatan kebijakan, kemanfaatan teknologi, pengendalian dan pengawasan. Lalu yang ketiga, perbedaannya dengan kepemimpinan konvensional, yakni kepemimpinan konvensional itu terutama peduli dengan kemajuan dan perlindungan diri mereka sendiri. Lalu yang leadership, kemampuan seseorang untuk memimpin atau memotivasi dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pertanyaan yang keempat, bagaimana mencapai digital leader? Oke, yang pertama membangun visi misi. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Yang ketiga, menggunakan data untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, kolaborasi yang efektif. Yang kelima, terbuka pada perkembangan teknologi. Terima kasih, kami dari PRA Penusupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari PRA wabarakatuh. Bangka akan menjawab pertanyaan dari Bu Nur Aini. Yang pertama itu, kepemimpinan digital atau digital leader adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua yaitu pentingnya digital leadership. Satu, untuk membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dua, dapat membantu organisasi untuk menciptakan nilai tambah yang terdepan di pasar. Tiga, perbedaan dengan kepemimpinan konvensional terletak pada pendekatan pola penggandaan putusan menggunakan teknologi. Dua, kepemimpinan konvensional cenderung lebih terstruktur dan hierarkis. Digital leadership lebih dinamis, kolaboratif, dan transparan. Kepemimpinan konvensional cenderung tidak memanfaatkan teknologi secara optimal. Digital leadership berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai organisasi. Keempat, bagaimana menjadi digital leader, yaitu kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam memimpin organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan digital
leadership adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis. Pentingnya digital leadership membantu organisasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk mendorong budaya inovasi di dalam organisasi. Perbedaan dengan kepemimpinan konvensional, digital leadership memanfaatkan teknologi untuk tujuan organisasi, menggunakan data dalam mengambil keputusan, menggunakan alat komunikasi digital seperti email, pesan instan. Kepemimpinan konvensional belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam mengambil, lebih bergantung pada orang dipercaya keputusan. Yang keempat, untuk menjadi digital leadership bisa membangun visi misi digital, bisa mengerti alat-alat digital, bisa mengikuti perkembangan digital. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.